88% orang yang punya resolusi tahunan juga kok. 88% loh, anjir ini banyak banget. Nah, kenapa sih yang gagal bisa sebanyak ini dan mungkin termasuk lo? Mungkin kita semua bisa sepakat bahwa salah satu penyebabnya adalah lo nggak konsisten. Padahal banyak banget hal yang kita lakuin itu baru kelihatan hasilnya ketika kita konsisten. Kita berhasil nurunin berat badan nih misalnya kalau kita bisa konsisten makan secukupnya dan konsisten olahraga. Nilai di sekolah atau kuliah juga akan jadi lebih baik kalau misalnya lo konsisten belajar. Nih, hal yang lo harus bener-bener aminin, konsistensi itu permainan jangka panjang. Keinginan atau yang akan kita sebut willpower atau pasti yang datang dari lo menginginkan sesuatu itu, masalahnya ada batasnya dan dia bisa habis. That's the issue. Kalau lo cuman berpegangan pada willpower doang, no wonder you fail. Willpower dan konsistensi itu nggak jodoh cuy. Karena konsistensi itu berarti melakukan sesuatu secara teratur dan terus-menerus. Nggak peduli lo suka, mau, atau termotivasi atau enggak. Oke, terus Wik, kalau misalnya gitu gue harus bergantung sama apa dong supaya konsisten? Kebiasaan. Kalau lo mau konsisten, lo jadiin hal tersebut kebiasaan. Ngelakuin kebiasaan itu nggak pakai willpower, yang berarti lo nggak harus bergantung sama itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya ngebangun kebiasaan? Nah, ini adalah yang nomor 2. Bikin dan tuliskan rencana perang lo. Kenapa harus ditulis? Soalnya berfantasi doang soal pencapaian dan konsistensi itu nggak akan ngebantu lo jadi konsisten. Bahkan berfantasi itu sebenarnya ngabisin energi yang lo butuhin buat mencapai tujuan lo. Tapi tunggu dulu nih, jangan langsung mau ambisius di awal. Misalnya langsung mau lari tiap hari masing-masing satu hari itu 5 km. Hal ini akan terlalu ribet dan bikin otak lo, badan lo, dan lo secara keseluruhan itu shock. Jadi yang lo harus pikirin selanjutnya adalah mulai dengan yang simple. Ketika lo berniat untuk konsisten, coba mulai dari hal minimal yang lo bisa lakuin. Kita ya udah pakai contoh yang sebelumnya deh. Lo mau rutin olahraga, ya mungkin nggak lari, tapi olahraga aja lah sekarang. Coba dengan olahraga yang ringan dulu. Tapi lo tahu nggak hal yang paling penting dari ngebangun kebiasaan? Dan itu adalah hal yang nomor 4. Apa itu? Sadari bahwa lo akan gagal. Expect to fail. Tapi kegagalan ini bukan akhir dari perjalanan lo. Ya well been there. Lo ngerasa udah pede dengan konsistensi yang lo punya, udah 5 hari nih, misalnya lo olahraga berturut-turut, lo seneng misalnya. Tiba-tiba besoknya lo sibuk banget, nggak sempet olahraga, dan lo kecewa banget sama diri lo. Nah ini sering jadi masalah nih, lo gagal sekali, dan fokus lo buyar. Lo kesel, jadinya lo berhenti total, bener-bener berhenti ngebangun kebiasaan. Padahal, let's say you screw up. Kelewat nih 1 hari, perjalanan lo itu belum selesai padahal. Iya, itu sebuah kemunduran. Tapi apakah lo gagal karena 1 hari kelewat? Enggak, men. Bahkan nih, di studinya Richard Wiseman tentang orang-orang yang berhasil mencapai tujuan jangka panjang, mereka ini punya satu kesamaan. Mereka tahu kalau misalnya mereka akan sering gagal, tapi mereka ngelihat kegagalan cuman sebagai kemunduran sementara, bukan sebagai kegagalan mutlak. Kalau misalnya lo kelewat olahraga sehari, ya udah, lo bisa olahraga lagi kok besoknya. Kalau misalnya lo kelewat nulis 1 hari, ya lo bisa lanjut rutin nulis kok besoknya. It's okay. Semua orang pasti pernah ngaco kok. Jangan ngedown. Mau gimana pun keadaannya, pasti ada jalan keluarnya.